Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Muhammadum. Ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tolong untuk saudari tadi memimpin doa. Siap, tundukkan kepala, berdoa mulai. Sudah selesai. Ini di antara teman kalian adakah yang tidak masuk? Ada. Apa? Ihsan. Kemana Ihsan? Sakit. Kita berapa hari? Satu. Satu hari. Terus yang lain masih ada? Tanda. Kemana? Apa? Saya harapkan apabila kalian tidak masuk dan kedisiplinan itu harus membuat semangat. Ya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat membaca hari ini? Sekarang kalian berdiri. Sudah. Mana tanganmu? Kami siswa prestasi, semangat belajar tak pernah henti. Sukses tujuan kami, akhlak mulia hiasan kami. Semangat? Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini masih Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk melihat kesiapan kalian pembelajaran pada hari ini, akan saya kasih atau saya beri kertas atau RKBD. Tolong, itu tadi kan ada dua kertas. Yang satu kertas, kalian tugas kalian membuat soal. Paham? Jadi kertas yang satu kalian membuat soal. Sudah, sekarang bahasa semuanya mengenai pembelajaran kemarin tentang prestasi dan masalah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sudah, kertas yang satu, kalian menulis jawaban dari soal yang kalian kerjakan. Jadi kertas yang satu untuk menulis soal, kertas yang satu menulis jawaban. Sudah? Terus kalau sudah, tolong soal kalian tadi ditukar sama teman kalian. Itulah. Boleh ke samping, boleh ke belakang. Ya. Pokoknya semuanya harus ditukar kertas. Yang biru, kertas yang ditukar soal. Sudah? Sekarang tugas kalian menjawab dari soal teman tadi. Sudah? Sekarang soal punya teman-teman kalian tadi kan sudah kalian jawab. Kembalikan pada yang punya. Kembalikan.
soal plus jawaban tadi dikembalikan pada yang punya. Sudah? Ya. Sekarang tugas kalian membacakan hasil jawaban teman-teman kalian. Jadi soal yang kalian buat tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Sekarang tolong di antara kalian menjawab. Siapa yang berani pertama kali? Ya, Suci, coba Suci. Dibacakan. Bukan di antara prestasi yang diraih oleh Abu Bakar melakukan pembukuan Al-Quran dan perluasan wilayah. Bagaimana betul? Betul. Terus siapa lagi? Saya Pak. Ya. Sebutkan orang-orang yang mengaku nabi palsu. Jawabannya Musailamah al-Kadzdzab, Ulayyah bin Walid, dan Aswad al-Ansi. Ya. Bagaimana menurut kalian betul? Betul. Terus siapa lagi? Saya Pak. Ya, coba yang putra. Hewan apa sajakah yang dibentuk Khalifah Umar demi kesejahteraan dan keamanan pemerintah? Jawaban saya itu Khalifah Umar berkata juga membentuk beberapa dewan di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara, Dewan Militer. Dia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Lagi, coba. Oh ya, Adi. Masalah apa saja yang dihadapi Khalifah Abu Bakar? Jawaban: perang Ridho. Dua, munculnya nabi palsu. Sudah? Nah, Ya. Bagaimana betul? Betul. Itu tadi tentang persepsi mengenai prestasi dan masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu pertama, peserta didik dapat mentaati nilai-nilai positif dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab sebagai ketentuan ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan informasi makna tersirat dari peristiwa substansi dan strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab. Terus ringkasan materi mengenai Khalifah Umar bin Khattab tadi sudah saya terangkan. Terus nanti setelah ini akan saya putarkan video pembelajaran. Jadi dalam video nanti kalian diharapkan bisa membuat soal atau rumusan masalah untuk bahan diskusi setelah pemutaran video. Jadi nanti kalian diharapkan membuat soal satu kelompok satu soal untuk bahan diskusi. Terus sebelumnya seperti biasa kita membuat kelompok dulu. Jadi nanti akan saya bagi menjadi empat kelompok. Sudah, sekarang dibagi dulu kelompoknya. Akan saya putarkan video pembelajaran, tolong amati bersama kelompok kalian. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang beberapa misi diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Sudah, sekarang tadi kalian sudah menyimak dan menonton video pembelajaran yang Pak Guru putarkan. Sekarang tugas kalian bersama kelompok kalian membuat soal atau rumusan masalah untuk bahan diskusi.
Sudah, sekarang kalian coba diskusikan bersama teman-teman. Perluasan wilayah Islam di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Iya. Siapa tadi? Dari kelompoknya siapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Bagaimana tadi ulangi coba? Ke wilayah mana sajakah perluasan wilayah Islam di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah? Ya, ke wilayah mana saja perluasan wilayah Islam semasa khalifah Umar bin Khattab. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 4. Kalau Pak, Ya, dari kelompok 3 bagaimana? dewan apa saja kah yang dibentuk Khalifah Umar demi kesejahteraan dan keamanan pemerintahnya? Ya. Coba pertanyaan lagi. Dewan apa sajakah yang dibentuk Khalifah Umar demi kesejahteraan dan keamanan pemerintahnya? Ya. Dewan apa sajakah yang dibentuk Khalifah Umar demi kesejahteraan dan keamanan pemerintahan? Coba tolong diskusikan bersama teman kalian. Boleh kalian membuka buku atau yang mungkin yang bawa laptop, buka laptop, browsing ya. Terus yang bawa HP dikeluarkan untuk browsing. Ya. Ya coba. Diskusi bersama teman kalian. Bagaimana selesai? Sudah, Nah, sekarang tolong di antara kelompok kalian ada perwakilan membacakan hasil diskusinya tadi. Siap? Ya. Sekarang dari kelompok mana dulu? 4. Dari kelompok 4? Ya. Ya coba kelompok 4. Saya mewakili dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Di antara alasan Umar bin Khattab mencopot panglima perang Khalid bin Walid karena menghindari timbulnya rasa bulu dan taklid kepada Khalid bin Walid sebagai panglima tak terkalahkan. Beri aplaus untuk kelompok 4. Sekarang dari kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 coba. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 4. Sekarang kelompok berapa yang ingin? Kelompok 2. Ya coba. Yang mewakili dari kelompok 2. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan sampai ke Persia. Perluasan ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Syria dan Palestina, begitu juga Askalon dan Beirut tahun 18 Hijriah sampai atau 638 Masehi biasa ditaklukkan. Setelah berhasil melakukan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukan yang berjumlah 4.000 orang yang berhasil di bawah pimpinan Amr bin As. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Kipti atau Kopti, sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi. Ya, begitu banyak kesimpulannya. Beri aplaus untuk kelompok 2.
Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat di Khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang, diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran jalan jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Satu. Kelompok 2. Itu tadi hasil dari diskusi kalian. Itu tadi hasil dari diskusi kalian. Sekarang sebelum penutup, kesimpulan dari materi hari ini, yaitu yang pertama, apa kira-kira kesimpulannya? Perluasan wilayah. Itu di antara kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab, kebijakan atau prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab pertama yaitu perluasan wilayah. Sedangkan yang kedua apa? Mengeluarkan undang-undang. Mengeluarkan undang-undang. Di antara tadi undang-undang apa kira-kira? Ketertiban. Jadi yang paling menonjol itu adalah undang-undang ketertiban pasar. Yang ketiga apa? Membagi wilayah pemerintahan. Yang keempat, menetapkan kalender Islam. menetapkan kalender Islam. Yang terakhir, ini bukan prestasi, tapi sedikit masalah yang dihadapi oleh Umar bin Khattab. Apa masalah tadi? Pencopotan Panglima Perang Khalid bin Walid. Pencopotan Panglima Perang Khalid bin Walid. Kira-kira tadi alasan apa pencopotan tadi? Karena menghindari timbulnya rasa gunung. itu tadi. Ya. Untuk melihat keberhasilan kalian dalam pembelajaran tadi, ini ada RKPD. Nanti kalian kerjakan. Tidak boleh turunan seperti tadi diskusi, tidak boleh dikerjakan sendiri. Oke? Dan doakan kesimpulan. Sekarang ini sebelum terakhir akan saya kasih satu soal dari pembelajaran tadi. Kalau ini tadi pembelajaran atau soal yang kalian catat, sekarang cara lisan. Kira-kira prestasi apa yang diraih oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah? Perluasan wilayah. Terus apa lagi masih ada? Mengeluarkan undang-undang. Terus masih ada? Membagi wilayah pemerintahan. Membagi wilayah pemerintahan. Kira-kira pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ada masalah apa tidak kira-kira? Apa masalahnya? Pencopotan Panglima Perang Khalid bin Walid. Pencopotan Panglima Perang Khalid bin Walid. Mungkin pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah. Untuk minggu depan insya Allah akan saya buat metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Maka untuk itu diharapkan kalian di rumah belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar setiap hari harus belajar. Karena kalau kalian tidak belajar, kalian tidak bisa. Seperti yang dicantumkan dalam Mahfudah, bagaimana? Laula ilmu yudraku bil muna maka fil bariyah jahil. Bisa artinya? Laula ilmu seandainya ilmu yudraku bil muna dapat diperoleh dengan angan-angan, menghayal, maka fil bariyah jahil. Maka tiada atau tidak ada di atas bumi ini orang yang bodoh. Terus selanjutnya tidak wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Wala takun ghafila,
dan janganlah jadi orang yang pelupa. Panada madroh balimanya takasa. Jadi buah dari malas tadi adalah penyesalan. Mungkin itu pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, tolong kalian pelajari di rumah tentang substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman. Tolong dipelajari di rumah, bisa membaca buku modul atau buku paket atau kalian melihat dalam internet. Yang penting kalian di rumah mempersiapkan. Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.